Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit opini atau pandangan saya terkait teori Karl Marx. Perlu kita ketahui dulu sejarahnya, biografi singkat terkait Karl Marx ini. Karl Marx atau Karl Heinrich Marx ini lahir pada 18 Mei 1818 abad 19, yang mana beliau adalah seorang filsuf, ekonom, pemikir lah intinya. Dan ada satu buku yang sangat memorial, monumental, yaitu Das Kapital, yang mana ada 3 volume, ada 3 seri, yang mana sosok Karl Marx sendiri ini memiliki atau mempunyai suatu teori hasil dari pemikirannya, pengamatannya pada saat itu setelah revolusi industri, yang mana besar-besaran sekali pada zaman itu banyak penemuan mesin-mesin canggih, sehingga tenaga manusia itu agak sedikit terlupakan atau terpinggirkan. Dan karena hasil dari pengamatannya itu mendapatkan bahwa ada 2 kelas yang tumbuh. Untuk nama teorinya sendiri itu teori konflik, yang mana terbelahnya atau terbaginya 2 kelas di tatanan masyarakat. Yang pertama kelas burjuis, yang pada saat itu seorang pemilik modal, dan kelas proletar yang dia itu seorang tenaga kerja. Nah, teori konflik sendiri ini mengkritisi apa? Mengkritisi kapitalisme yang pada saat itu sangat tinggi, yang mana seorang burjuis itu ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya agar mendapatkan untung setinggi-tingginya, sedangkan kaum proletar ini harus dipaksa berjuang di zaman saat itu dengan karena upah sedikit tadi, yang mana nantinya teori konflik ini membuat kesadaran baru dalam tatanan sosial, yang mana akan terjadi revolusi pemikiran daripada kaum proletar tadi untuk memberontak kepada tuan-tuannya. Nah, ini kalau kita tarik, karena ini suatu tugas dari dosen untuk melihat relevansinya dengan dunia pendidikan di Indonesia ini, kita tarik bahwasanya secara eksplisit Karl Marx memang tidak berbicara khusus di dunia pendidikan, melainkan kita bisa menarik suatu benang merah, yaitu adanya ketimpangan di sini. Perlu kita ketahui di situ ada ketimpangan yang bisa kita amati bersama di dunia pendidikan ini, baik dari ketimpangan fasilitas dan ketimpangan sumber daya dan lain-lain. Adapun juga kalau kita lihat dari teori Marx ini, yang mana dia mengkritisi sistem kapitalis ini kita bisa saksikan atau kita bisa rasakan juga bahwa dalam dunia pendidikan sekarang ini sangat bisa untuk dirancang seperti itu, dirancang agar melanggengkan proses kapitalis seperti itu. Tapi kita perlu menyoroti paling utama dulu, kenapa ada ketimpangan dalam pendidikan, seperti ketimpangan fasilitas, ketimpangan sumber daya, yang mana itu nanti hasilnya produknya itu di kualitas seorang murid. Kita lihat beberapa di kota-kota ada sekolah yang namanya sekolah favorit, padahal itu secara kelembagaan itu sama dengan sekolah-sekolah yang ada di desa sebenarnya. Tapi mulai karena stigma itu sudah muncul bahwa sekolah itu favorit, maka terkadang mendapat perhatian khusus ketimbang dari sekolah-sekolah yang ada di lebih pelosok di desa sana.
Entah mengapa itu bisa terjadi, padahal seharusnya kesetaraan itu harus bisa terjadi, harus ada impactnya. Bukan berarti kalau di sana kualitas uh, lulusannya lebih baik, akhirnya sana diperhatikan lebih khusus. Sebenarnya nggak harus seperti itu kalau dari sudut pandang teori ini. Sebenarnya bisa dengan sekolah yang ada di desa sana itu dikembangkan juga, disetarakan juga, baik fasilitas, tenaga pendidik dan lain-lain. Itu lebih make sense, lebih masuk akal dan lebih uh, efektif menurut saya ketimbang kita harus terfokuskan pada salah satu. Saya tidak berbicara tentang sekolah swasta karena memang kalau di sekolah swasta dia membayar pun juga membayar dengan fasilitas yang setara. Jangan kalau kita bicara sekolah negeri, seharusnya kita bisa menyetarakan hal itu. Nah, itu sedikit pengamatan saya terkait teori Karl Marx, terkait teori konflik ini yang bisa kita tarik benang merahnya dalam dunia pendidikan kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.